Uangnya jatuh ke bawah, kamu mundur sedikit. Uangnya jatuh ke bawah. Menang undian. Kamu mundur sedikit, uangnya jatuh ke bawah. Masih main drama, aktingmu terlalu berlebihan. Bosmu juga tidak melatih dengan baik, langsung suruh kerja. Bos. Apa maksudnya? Aku kasih tahu mobilku ada dashcam. Mau nipun orang salah sasaran. Kamu ngomong apa? Siapa yang nipun? Aku cuma mau kamu geser mobilmu. Uangku jatuh di bawah mobilmu. Uang sebesar apa sih? Jatuh di bawah mobilku. Rp1. Apakah kamu dikirim monyet untuk bercanda? Aku tidak ada waktu untuk bercanda. Tolong geser mobilmu. Lumayan menarik. Main terus main. Aku akan temani kamu di sini main peran lawan. Aku lihat kamu punya trik baru apa. Kak, main bola yuk, main bareng. Aku tidak main, aku ada urusan, kalian saja. Jangan salahkan aku tidak mengingatkan mobil ini mahal. Tergores kamu tidak akan sanggup ganti. Aku mengerti. Kalau kamu mau buat ketemu secara kebetulan, benar-benar tidak bisa dengan cara aneh ini. Aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab, kamu bukan tipeku. Sudah, jangan main drama lagi ya. Aktingmu tidak bagus. Bukannya cuma mau uang. Pertunjukan kita sampai di sini saja ya. Aku tidak mau uangmu, kamu geser mobilmu. Aku mau uangku sendiri. Apakah kamu kurang waras? Uangmu punya kelopak mata ganda. Aku kasih 5.000 sudah sangat baik. Bisakah kamu jangan terlalu lancang? Kamu geser atau tidak? Mau mukul orang? Pukul di sini. Pukul. Halo kakek. Kamu tidak latihan dasar di rumah, lari kemana lagi? Aku ikut reuni teman sekelas. Tenang kakek, aku segera pulang. Pastikan cucu Anda kembali dengan selamat. Hei Ding. Kembalikan ponsel saya. Ding. Yiding, ada apa denganmu? Kok aku merasa ponselmu seperti menabrak sesuatu dan mobilmu kok malah berbunyi alarm. Apakah kamu membuat masalah lagi? Aku tidak membuat masalah. Aku tadi menari lalu ponselku jatuh. Aku baik-baik saja. Alarm tadi hanya efek suara. Jangan bohong padaku. Aku belum pikun. Katakan padaku sebenarnya ada apa? Kakek, tenang saja, rekam acaramu. Aku benar-benar baik-baik saja, aku akan segera kembali. Nanti kalau aku pulang dan tidak melihatmu, kamu jangan harap bisa keluar rumah lagi. Itu hanya alarm. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu sengaja, sekarang bagaimana? Jangan bicara lagi. Aku akan membantumu mengambilnya. Ambil. Bisakah kamu menunggu sebentar? Adikku sedang menungguku. Main sandiwara lagi ya? Bekerja sama ya? Mau kabur ya kalau kamu tidak mengambil ponselku?
Kamu jangan harap bisa pergi. Hari ini, saya akan memperkenalkan rahasia panjang umur. Berdiri tegak. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dalam Huang di Neijing, ada catatan tentang berdiri tegak. Di zaman kuno, ada orang bijak yang menguasai langit dan bumi, mengendalikan yin dan yang menghirup energi murni. Berdiri sendiri, menjaga pikiran otot seperti, sehingga bisa hidup selamanya. Lagi 1, 2, 3. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu pikir aku seperti kamu? Baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Bangunlah. Bagaimana ini bangunlah? Berdiri tegak tidak hanya bisa melatih tubuh, tapi juga melatih pikiran. Baiklah, silakan berdiri dan berlatih bersama saya. Semuanya berbaris dengan rapi. Nenek sudah pulang. Hari ini nenek nonton acara Xiao Bai lagi ya? Gak ikut latihan tarik napas dan buang napas. Mana ada suasana hati buat itu? Bagaimana kabar Tante Huilian? Tantenya belum sadar. Kayaknya sih metode panggilan cintaku belum berhasil. Belum efektif juga, ada masalah besar di rumah. Kamu bilang ibumu juga nggak pulang buat jenguk. Ibuku? Ibuku pulang buat apa sih, Nenek? Nenek lucu banget. Nenek mau ibuku pulang buat ngurus pasiennya. Lalu ayahku seorang pria, nggak tidur siang malam di rumah sakit. Ngurus pasien wanita gimana itu? Nenek, bisa nggak kita ngomong yang masuk akal? Tante Huilian jatuh kayak gitu karena ada bau kita. Jadi nenek jangan ikut-ikutan nyari masalah. Kamu bilang ada benarnya juga. Tapi aku takut tetangga ngomongin. Siapa yang ngomongin? Aku tahu nenek pasti Tante Hong lagi. Bukan dia lagi yang ngomongin apa ke nenek. Dia tuh orang yang suka bikin ribut. Nenek jangan dengerin dia ngomong gak jelas. Huilian. Kamu sadar. Mantang? Bagus banget kamu akhirnya sadar. Aku panggil dokter ya. Dokter. Kamu keluarga pasien. Bukan dokter, gimana dia? Semua indikator menunjukkan normal. Tentang kenapa dia pingsan, kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kamu hubungi keluarganya segera. Aku nggak kenal dia. Nggak kenal? Bukan kamu yang antar dia ke sini. Aku yang antar dia ke sini, tapi aku beneran nggak kenal dia. Kalau gitu kamu segera hubungi keluarganya. Dan sebelum keluarganya datang, kamu nggak boleh pergi. Untuk ponsel. Dari kondisi pasien saat ini, darah beku di otak sudah terkontrol dengan baik, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pendarahan kedua. Pasien baru sadar, jangan sampai terlalu emosi, paham? Nenek hati-hati di jalan ya. Sadar itu bagus. Apa ini? Kuah bening tanpa sedikit pun lemak. Lagi pula, apakah kamu menyuruhku makan rambut dulu? Atau makan mata dulu? Atau makan rok kecil? Atau makan baju kecil? Mohon lapor permaisuri.
Makanan kelas atas tidak hanya memperhatikan bentuk, tetapi juga memperhatikan kombinasi nutrisi. Berusaha mempertahankan rasa asli bahan. Pertama, agar tidak kehilangan nutrisi. Kedua, agar mudah diserap dan dicerna. Tetap saja itu mie instan bukan? Mengapa kamu selalu merendahkan mie instan yang dibuat seperti ini? Makan tanpa bicara, tidur tanpa suara. Jangan ganggu suasana makanku. Keluar. Nak, ada apa? Apakah terpisah dari keluarga dan tidak bisa menemukan mereka? Bibi saya dan kakak saya datang ke Beijing mencari ibu kami. Sekarang ibu tidak ditemukan, kakak saya juga tidak tahu kemana. Anak ini lihat cuaca panas ini. Pasti haus, ayo Bibi punya air. Minumlah sedikit air. Terima kasih Bibi. Nak, kamu dari Shandong ya? Bibi, bagaimana Bibi tahu? Bibi juga dari Shandong, kita sebangsa. Benarkah Bibi juga dari Shandong? Ya, Bibi sudah di Beijing lebih dari 10 tahun. Apakah Bibi kenal seseorang bernama Li Huilian? Li Huilian? Itu dia ibu saya dan kakak saya mencari dia. Li Huilian benar-benar saya bilang kenal. Itu dia, saya kenal. Tapi Bibi tidak punya kontaknya. Tapi saya punya teman sebangsa Shandong yang bekerja dengannya. Dia pasti tahu di mana ibumu. Kalau begitu, bisakah Bibi menghubunginya untuk saya? Tentu saja. Terima kasih Bibi. Mantang? Saya baru saja bermimpi. Mimpi tentang Xiu Er dan Xiao Er. Saya tidak tahu bagaimana kabar mereka. Bagaimana kalau begini? Saya akan langsung menghubungi mereka. Ya. Anaknya laki-laki dan perempuannya sudah sampai di Beijing. Tidak menemukannya, bukankah kamu tahu di mana dia? Kalau begitu saya akan membawa anaknya ke tempatmu. Kamu bawa anaknya untuk mencari ibunya ya, baiklah. Kamu lihat. Tante, bisakah kamu membawa saya mencari ibu saya? Tidak masalah, saya akan langsung membawamu mencari ibumu. Kakak saya belum kembali. Kalau dia kembali dan tidak melihat saya, khawatir bagaimana? Kalau begitu kita cari ibumu dulu. Nanti kita jemput kakakmu juga, sama saja. Ayo. Baiklah. Tante bantu bawa tasmu ya, cepat jalan. Ayo. Halo, apakah ini Direktur Hao saya? Halo, saya Jin Mentang. Yaitu bosnya Huilian. Bos. Bos Jin ya. Saya pernah dengar dari Huilian tentang Anda. Begini ceritanya, 2 hari ini Huilian akan menemani nenek kami berlibur. Resor liburan ini ada di pegunungan. Sinyal ponsel sangat buruk. Saya khawatir kalau anak ini ingin mencari ibunya, tapi tidak ketemu, akan khawatir. Jadi saya memberitahu Anda. Tolong sampaikan pesan ini. Bos Jin Huilian sudah tahu. Apakah dia sudah tahu kabar kakeknya meninggal? Kakek Xiu Er sudah meninggal. Sinyal buruk, saya tidak bisa mendengar. Sinyal saya buruk, tunggu sebentar ya, saya pindah tempat dulu. Saya angkat telepon dulu. Sekarang sudah jelas dengar. Sudah Anda bilang. Ini sudah terjadi minggu lalu. Untuk hal ini Xiu Er membawa Xiao Er pergi ke Beijing mencari Huilian. Sudah sampai di Beijing. Selain itu saya juga ingin berpesan kepada Anda. Xiu Er dan Xiao Er ini pertama kali pergi jauh. Kalau Anda bertemu mereka, pastikan dia menelepon saya. Anda beri nomor telepon saya ini. Carry Karaberkin Kapita Kejua Anak ITU. Suruh mereka telepon saya begitu sampai di Beijing. Kalau gitu aku jemput mereka ya. Sebentar lagi aku catat. Kalau Xiu Er dan Xiao Er nelpon, aku kasih nomor teleponmu ke mereka. Oke. Ngomong-ngomong, si Huilian ini beneran deh. Rumah ada masalah besar. Dia malah pergi liburan. Kenapa buru-buru sih? Kamu tahu apa yang terjadi besok? Gak bisa ayah. Aku malam ini harus ke Beijing, aku harus cari mereka. Beijing besar banget, mau cari di mana?
Walaupun harus menjelajahi seluruh Beijing, aku harus nemuin mereka. Kamu pikir Beijing kecil kayak desa kita ya? Iya juga. Keliling sebentar aja gak sampai sebatang rokok. Jangan panik. Sekarang kan udah bisa kontak sama bibi pemilik rumah mereka. Kita tunggu kabar dulu aja. Gimana kalau mereka ketemu orang jahat? Ayah kamu gak bisa nunggu. Kenapa buru-buru sih? Siuer itu cewek yang tangguh pasti aman. Tenang aja. Sehebat-hebatnya dia tetap cewek. Aku kesana bisa bantukan ayah? Kenapa buru-buru sih? Sekarang naik roket pun gak bakal keburu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Anak ini semakin keterlaluan. Gawat gimana nih? Pak Bos. Apa? Bibi Hui lain sadar? Wah, bagus banget. Lihat kan apa yang aku bilang. Orang baik pasti dapat balasan baik, Hui Lian pasti aman. Beneran deh. Sekarang ada dua masalah. Pertama, ayah mertua bibimu meninggal. Dan dua anaknya. Ini udah sampai Beijing. Apa mereka udah tahu tentang bibimu? Belum, bibimu baru aja sadar. Aku takut dia terlalu terkejut jadi belum bilang. Cepat perbaiki telepon bibimu. Aku takut kalau dua anak itu datang. Mereka bakal kontak sama mamanya. Gak ketemu pasti panik dengar ga? Oke, tenang aja baik-baik. Bibimu kamu sudah bangun gimana? Bibi sudah bangun. Tapi ayah bilang sekarang ada dua situasi. Pertama, ayah mertua Bibi Hui Lian meninggal. Kedua, dua anak Bibi Hui Lian datang ke Beijing mencari Bibi Hui Lian. Kamu mau ngapain? Aku mau cari orang. Kamu mau cari di mana dua anak Bibi Hui Lian? Bukannya sudah sampai di Beijing, pasti dia akan telepon Bibi Hui Lian. Ayo kita cari dulu. HP Bibi itu cepat. Cepat. Nenek. Gimana? Tenang, semuanya sudah diatur. Barusan aku salah dengar kira. Semuanya baik-baik. Kalau dalam 2 hari ini Siuer telepon ke rumah, bilang sama dia untuk datang beberapa hari lagi, jangan buru-buru. Pasti dong, pasti tenang. Gimana Bauer? Bauer baik-baik saja. Kalau bukan karena kamu, yang terbaring di tempat tidur itu dia. Bauer baik-baik saja. Gimana nenek kita? Juga sehat walafiat baik-baik. Lihat kamu ini, baru bangun udah mikirin orang lain. Istirahat yang cukup. Anggap saja hal buruk ini sebagai hal baik, anggap saja liburan. Tinggal beberapa hari lagi dengan tenang. Sembuh total baru kita keluar. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal sehari di rumah sakit mahal kan? Uang bukan masalah. Ini bukan urusanmu. Dokter kan bilang tadi, tugasmu sekarang adalah istirahat, tidur yang banyak. Kalau tidak bisa tidur, pejamkan mata saja. Pejamkan mata. Aku ambilkan air dulu. Ayah, teleponmu ini bikin aku kehilangan banyak sel otak yang kaget. Teleponnya nyambung aja sudah cukup. Kalian harus pastikan telepon ini selalu nyambung. Setelah mereka telepon, tenangkan mereka. Sudah tahu.
Tapi ayah juga harus tenang ya. Bibi baru saja bangun. Tidak tahan dengan gangguan sedikit pun. Jangan sampai bibinya tahu tentang ini. Setelah kita menemukan mereka, bawa mereka pulang dulu. Udah nggak usah ngomong lagi, HP-ku mau habis baterainya. Oke, dadah. Kita nggak bisa cuma nunggu aja. Betul, kita harus bergerak. Sekarang cepat buat pengumuman pencarian orang terus upload ke internet. Pengumuman pencarian orang gampang dibuat. Kamu tahu mereka seperti apa? Mana aku tahu, cuma bibinya yang tahu. Bibi. Pasti ada fotonya di sini. Ya cari-cari. Keluarga Li Huilian. Nanti kita buat CT scan otak, ayo bayar dulu. Sekarang. Ya? Oke. Pantas dibungkus rapat-rapat kalau nenek tahu habis. Foto ini sudah lama sekali. Ini. Jepit. UNR nenek datang. Cepetan. Kenapa kamu masih pegang ini? Ya ampun. Bukan aku. Cepetan pergi. Taruh di sini bisa nggak? Bisa cepat. Bibi, kita mau kemana? Anak ini tentu saja cari ibumu, ayo pergi. Bisa nggak kamu minta orang kampung itu telepon ibuku dulu, suruh dia cari aku di tempat yang dulu. Kalau nggak, bosku nggak bisa nemuin aku, dia pasti akan membunuhku. Gak akan, kita cari ibumu dulu. Baru balik cari bosmu juga bisa, ayo pergi. Jangan. Mending kamu suruh dia telepon ibuku dulu. Xiao Er. Anak ini lari kemana? Oke, kamu kirim lokasinya ke aku. Aku langsung ke sana, oke? Aku harus kasih tahu kabar baik ini ke majikan secepatnya. Aku ada kabar tentang dua anak bibimu. Aku akan segera menemui mereka. Halo, apakah Anda bisa mendengar saya? Yuaner, apa yang kamu katakan? Bibi Anda bangun. Siapa yang kamu sebutkan tadi? Xiu Er dan Xiao Er sudah datang ke Beijing. Mereka sudah datang ke Beijing. Aku harus segera menemui mereka sekarang. Anda tenang saja. Di mana mereka sekarang? Bibi Anda jangan panik. Aku akan segera menemukan mereka. Baiklah, sampai di sini dulu Bibi, sampai jumpa Yuaner. Halo? Datang tanpa kabar. Kamu sedang apa-apa yang kamu mau lakukan? Barusan Yuan Er menelepon. Bilang Xiu Er dan Xiao Er sudah datang ke Beijing. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Aku takut. Takut kamu terlalu emosi sampai berdarah lagi. Jadi aku tidak memberitahumu. Kamu tetap harus memberitahu saya. Di mana mereka sekarang? Tenang. Yuan Er sudah menghubungi mereka. Sedang dalam perjalanan menjemput mereka. Aku tetap akan pergi. Jangan pergi, kamu tidak boleh pergi kemana-mana, tenang. Ada aku, dua anak itu, tidak akan hilang, dengar tidak? Ya, aku sudah sampai, kalian di mana?
Biaya informasi. Kalian pikir aku anak 3 tahun yang bisa ditipu? Pergi sana. Xiao Er, Xiao Er. Xiao Er, kamu pergi kemana, Xiao Er? Xiao Er, Xiao Er. Kamu sedang mencari seseorang. Ya, apakah kamu melihat anak laki-laki berumur November 12 tahun? Kira-kira setinggi ini. Lihat apakah ini orang di foto ini. Ya, ini dia. Kenapa kamu punya foto kami? Apa ibumu namanya Li Huilian? Ya, kamu kenal ibuku. Bibi Huilian bekerja di rumah kami. Aku Jin Bao. Apa ibuku yang menyuruhmu mencari kami? Ya, Bibi Huilian menyuruhku mencari kalian. Kenapa hanya kamu seorang? Saya kehilangan adik saya. Kehilangan. Saya baru saja pergi menelepon. Di jalan saya bertemu dengan seorang preman dan setelah berlari kembali, adik saya sudah tidak ada. Ini semua salah saya bagaimana? Tidak. Tidak. Kamu jangan menangis dulu, keamanan di Beijing sangat baik. Tidak akan ada masalah, kamu tenang saja. Saya akan menelepon Jin Yuan. Bibi, kenapa ibu saya belum datang? Sebentar lagi dia akan datang. Atau lebih baik saya menunggunya di tempat biasa. Nanti bos tidak menemukan saya dan khawatir. Jangan pergi. Anak ini berhenti. Kenapa baru datang? Macet, kamu pasti anaknya Li Huilian ya. Ibu kamu ada urusan tidak bisa datang. Saya yang menjemput kamu, ayo. Tidak, saya harus menunggu ibu saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ayo cepat, bos sudah khawatir. Ayo. Lepaskan saya. Apa sudah menemukan bos di rumah Bibi? Bagus sekali. Kamu anak nakal. Lepaskan saya. Kamu tidak rajin sekolah, mencuri uang dan main game. Anggap saja kita tidak punya anak ini. Saya di sini baiklah. Lepaskan saya. Bukan. Lepaskan saya. Bukan, kamu berhenti. Jin Yuan. Ada apa? Saya juga tidak tahu, mari kita lihat. Ayo pergi. Apa saya menipu orang? Saya juga tidak melihat ponselmu jatuh ke tanah. Kamu bukan menipu orang, apalagi. Kenapa kamu tidak melihat itu anakmu yang menjatuhkan ponsel saya ke tanah? Kamu mau mengelak ya? Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan kamu, minggir. Saya tidak akan minggir. Kembalikan kunci saya. Tolong. Cepat, tolong saya, tolong. Cepat kasih kunci ke aku. Aku nggak kasih. Aku bilang ya. Kalau kamu nggak turunin anak itu buat konfrontasi langsung hari ini, aku bakal nggak selesai sama kamu. Kasih nggak. Kunci ke aku. Nggak kasih. Kasih kunci ke aku. Aku nggak kasih. Kasih nggak. Nggak kasih, jangan tarik aku. Jangan maksa aku ya. Kansai ke aku. Aku nggak kasih. Apa sih kalian? Biarin aja orang diperlakuin kayak gini. Mas, Kamu nggak apa-apakan. Dokter, Kamu sudah sadar. kok aku di sini? Ada cewek yang anterin kamu ke sini. Cewek siapa? Dia mana? Sudah pergi. Uangnya jatuh, kamu mundur dikit. Pasti aku kembaliin cucu kamu dengan selamat. Wah, rusak. Pasti itu cewek penipu. Oh, kamu ya? Kalian berdua kenal. kamu kan itu.
Wah, kebetulan banget ya. Ini yang dibilang. Bukan keluarga nggak bakal masuk satu rumah. Kamu Jin Yuan ya? Mamaku sering sebut kamu. Cepet bilang makasih sama kakak. Nggak usah makasih, bantu aja. Ini kesadaran dasar warga Beijing. Mamaku mana kohapnya nggak bisa dihubungi. HP tante mungkin nggak ada sinyal. Yuk kita nggak usah di sini, pulang aja. Ayo pulang, kalian ada barang lagi nggak? Kalian ikut aku balik dulu buat laporan. Kita juga perlu ikut nggak? Iya silakan. Ayo kita pergi. Mobil kamu karena parkir sembarangan sudah ditahan sama polisi lalu lintas. Kalau mau ambil kembali hubungi. Bagus sekali. Belum diangkat ya? Kamu bilang dua anak ini tidak kenal tempat. Jangan-jangan tersesat. Enggak kok. Mungkin Yuan R, mereka buru-buru cari mereka berdua. Jadi nggak angkat, gak apa-apa, Yuan R kan pintar. Pasti bisa ketemu mereka berdua. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kita cari ibu yuk. Ayo jalan. Bentar, aku mau telepon dulu. Baju ini kotor semua. Datang Yuan R. Juragan, dua anak tante itu sudah ketemu. Tugas yang Bapak berikan sudah selesai dengan baik. Menunggu instruksi selanjutnya. Ketemu. Bagus, ketemu aja, ketemu. Mantang, kasih ke aku. Kasih. Halo tante. Itu ibu ya, biar aku ngomong sama dia. Ibu, aku Xiao Er, aku sama kakak datang nyari ibu. Nak, kenapa tiba-tiba ke Beijing? Ibu, Teleponnya kasih ke aku. Halo ibu, aku Siu Er. Kamu di mana? Siwer, aku. 2 hari ini lagi urusan di luar. Oh gitu ya Siwer. Kalian ikut Yuaner pulang dulu. Tunggu di rumah aku 2 hari lagi pulang. Setelah urusan selesai langsung pulang. Ibu kamu nggak di Beijing ya? Itu Siwer, singkat aja. HP aku mau habis baterainya. Kenapa suara ibu aku dengar kayak lemas? Lemas ya? Mungkin tante terlalu kangen sama kalian berdua. Iya. Ayo jangan ngomong di sini, kita pulang aja ya. Cepetan, ayo jalan. Ayo. Dah ditutup, ketemu aja. Kan aku bilang ada Yuan R nggak bakal hilang. Tadi aku bilang ke Siwer, percaya nggak ya? Lumayan natural, gak apa-apa. Kamu bilang kedua anak ini diam-diam lari ke Beijing. Jangan-jangan ada apa-apa di kampung halaman. Kamu ini selalu berpikir macam-macam. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Sudah waktunya makan, aku akan ambil makanan. Aku tidak lapar. Kamu makan saja, jangan ambilkan untukku. Aku tidak bisa makan. Walaupun tidak lapar, kamu harus makan. Aku benar-benar tidak bisa makan. Kita akhirnya sampai di rumah. Cepat turun, jangan biarkan kakak bau gendong terus. Cepat turun, serius deh. Nenek.
Ini kayaknya motif bunga plum. Matanya kecil tapi tajam yang ini. Ini adalah lambang toko kipau keluarga Mei kami. Barang ini sudah cukup tua. Ayahku demi nenek merenovasinya untuk kedua kalinya. Seperti yang kalian lihat sekarang. Cantik kan? Cantik, sangat cantik. Malam hari lihatnya lebih cantik, lampu-lampu kecilnya akan menyala. Berkedip-kedip, ding ding ding. Xiao Er turun tidak sopan. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku kok mencium bau gas. Wah wah wah. Nenek nenek nenek. Nenek nenek. Kamu teriak apa? Aku belum selesai dandan. Nenek, dandanku cantik tidak? Cantik apa? Nenek, panci masakmu masih di atas kompor, kamu tidak lihat ya? Buburnya sudah meluap dan memadamkan api, gasnya sedang bocor. Kapan aku masak bubur? Aku kenal dia. Kapan aku masak bubur? Kenal dari mana? Baru tadi di lapangan saat kita cari mama. Nenek tidak masak bubur. Nenek benar tidak masak bubur, iya. Anak-anaknya Tante Huilian datang. Nenek, aku Xiao Er, dia Xiao Er. Xiao Er sapa nenek. Kamu itu anak kecil yang bikin ribut di lapangan tadi. Kamu itu yang pakai rok besar-besaran. Nenek yang menari itu ya? Nenek saya sudah tua banget ya. Enggak kok, nenek masih muda. Dia manis banget ya, anak yang baik. Kamu kan anak sulungnya Huilian. Halo nenek. Saya dengar kamu diterima di Universitas Jing. Anak sulung kami juga juara ujian masuk universitas di kabupaten kami loh. Benarkah Jinda Bao? Ayo cepat salaman sama sang juara ujian masuk universitas. Biar dapat keberuntungan dari Universitas Jing. Jin Bao kata mama kamu juga mendaftar ke Universitas Jing. Jangan dibahas deh. Jinda Bao, kami kalah dalam persaingan ketat. Kamu tidak diterima ya? Saya juga cuma beruntung aja. Saya juga nggak tahu gimana bisa diterima. Ayo jangan berdiri aja. Hari ini saya memutuskan untuk masak sendiri. Saya akan menyiapkan hidangan bergizi yang lezat dan menggugah selera. Nak, kamu seharian belum makan. Ayo makan sedikit. Ayah Xiao Er sama Xiao Er. Kenapa sampai di Beijing gak teleponnya? Kamu pikir mereka udah ketemu tante belum? Kalau mereka belum ketemu, pasti udah telepon duluan. Jangan khawatir ya. Ayo timun kesukaanmu. Masa saya nggak khawatir? Mereka kan baru pertama kali di sana. Kalau ada apa-apa gimana? Kamu panik-panik di sini. Tapi mereka bahkan nggak telepon. Itu artinya mereka nggak memikirkanmu. Anakku yang lugu. Waktu kecil dibilangin orang tua. Kamu jangan-jangan percaya ya? Maksud mama apa? Sekarang siapa yang masih percaya sama tunangan masa kecil? Mama tahu kok. Dari kecil sampai besar, matamu cuma ada Xiao Er. Mama kasih tahu ya. Xiao Er sekarang udah diterima di Universitas Jing. Setelah lulus nanti, masa dia mau balik ke desa terpencil kita? Kalau mau cari istri, cari yang bisa tinggal di rumah dan mengurus keluarga. Anak. Sekarang penculik sangat merajalela. Kalau begitu kalian tangkap penculik itu. Tentu saja cuma kalian berapa orang. Orang tidak perlu banyak, yang penting berkualitas. Nenek. Kecerdasan saya, ditambah keahlian luar biasa dari pahlawan wanita ini, adalah kombinasi sempurna kakak adik. Xiao Er, setelah kamu kenyang dan istirahat sebentar, bisakah kamu mengajari saya beberapa jurus? Keahlian luar biasa kamu itu. Saya cuma bisa 3 jurus itu, semua sudah saya keluarkan. Cuma 3 jurus itu ya? Kamu ini belajar dari Zhang Fei. Satu guru yang mengajarkannya. Diajarkan oleh Danong kakak. Danong kakak siapa lagi itu? Adalah calon kakak ipar saya. Makan saja tidak bisa menutup mulutmu ya. Kakak ipar Xiao Er, ceritakan dong pada saya. Kakak iparmu ini kerjaannya apa? Kakak ipar saya orangnya baik sekali. Lalu penampilannya bagaimana? Tinggi dan tampan. Jangan dengarkan omongan sembarangan Xiao Er. Saya dan Danong cuma persahabatan murni. Persahabatan murni.
Menggelikan sekali. Tertawa bodoh apa sih seorang anak perempuan? Tertawa tidak tahu malu. Kapten Zhang, saya Ding Xiaobai. Benar-benar itu saya. Cucu saya hilang. Maaf, dia sudah kembali, saya menemukannya. Baik-baik, kamu berhenti. Kemari. Ketua. Kamu masih ingat saya, kakekmu? Kamu matikan HP ini sudah jam berapa? Kamu anggap enteng perkataan saya setiap hari ya? Hari ini, saya pasti membuat pantatmu mekar. Kamu berlutut. Kakek jangan marah dong. Saya bukan tidak mau pulang cepat. Saya ketemu penipu. Penipu. Ayo masuk. Ini adalah kamar Tante Huilian. Lumayan kan? Kalian tahu cuma satu kamar ini. Kalau disewakan, setidaknya 2.000 sebulan. 2.000. Apakah ini aneh? Sial, aku lupa sama dia. Dari mana kamu dapat ini? Jin Yuan, aku harus ke rumah sakit. Apa ke rumah sakit? Kenapa kamu ke rumah sakit? Beginilah ceritanya. Lihat tanganku terluka. Kenapa penipu itu memilih kamu? Bukan karena kamu selalu mencolok. Mereka sudah mengincar kamu. Menipu uang dan mobil. Itu masih murah buat kamu. Kamu masih beruntung tidak diculik. Ketua, aku sudah begini. Tidak bisa kasihan sedikit. Tidak takut kita kehilangan penerus. Jangan bahas ini, aku bilang. Ayahmu tidak bisa diandalkan. Ilmu turun-temurun keluarga Ding. Hampir hilang. Di tangan generasi kamu. Ketua, ini zaman apa? Tidak bisa lihat lebih jauh. Kamu harus menghadap masyarakat, buka besar-besaran dan terima murid. Pertama, bisa meneruskan ilmu nenek moyang kita. Kedua, bisa membantu lebih banyak pasien. Cepat sembuh dari sakit. Ini kan win-win, kenapa tidak? Kenapa memaksa aku lakukan yang tidak bisa? Kamu bisa apa? Aku bisa sepak bola, basket, bulu tangkis, pingpong, biliar. Stop, selain makan minum main. Apa ada tujuan hidup yang benar? Tujuan hidupku adalah keliling dunia. Aku ingin jadi anak manja yang bahagia. Jadi orang bodoh paling bahagia. Siapa suruh bangun jongkok? Dari hari ini, jangan keluar dari halaman ini. Kapan kamu menemukan tujuan hidupmu? Baru boleh keluar. Anda mau hukum aku seumur hidup? Kamu mau kebebasan itu gampang. Aku bisa langsung telepon ayahmu. Bawa kamu kembali ke Amerika, di sana, kamu pasti benar-benar bebas. Siur, aku sekarang penasaran banget. Pemilik barang-barang itu kayak gimana ya? Kelihatannya umurnya kayak kita. Ya ampun, pakai HP bagus gitu. Nyetir mobil keren pula. Mungkin dia ganteng, kaya, dan tajir. Cepetan. Kalau menurut sifat kakeknya, nggak mungkin ngasih 2 anak sendiri ke Beijing. Li Huilian, ia udah waktunya minum obat. Suster, aku ada urusan mendesak di rumah. Anda bawa HP nggak? Boleh pinjam HP-nya nggak? Boleh. Terima kasih ya.
Halo, siapa ini? Huilian, ya Huilian. Akhirnya kamu nelpon juga. Siwer sama Xiaoer udah ketemu kamu belum? Sudah, mereka udah ketemu aku. Aku lega Danongku. Dia udah siapin semua barang bawaannya. Dia mau besok pagi-pagi langsung ke Beijing nyari Siwer. Aku nelpon kamu ini, pengen nanya aja. Ini sebenarnya ada apa sih? Dua anak ini diam-diam langsung ke Beijing. Apa mereka kabur diam-diam, kakeknya tahu nggak? Huilian, ini kan masalah besar. Dua anak ini nggak kasih tahu kamu ya? Apa sih? Kepala sekolah sudah meninggal. Udah nggak ada tepatnya waktu Siwer diterima di Universitas Beijing. Tiba-tiba kena serangan jantung. Kita langsung bawa dia ke rumah sakit. Tapi udah terlambat. HP kamu terus nggak bisa dihubungi. Dua anak ini langsung ke Beijing nyari kamu. Li Huilian. Cepetan, katanya dia udah keluar dari rumah sakit, ayo kita pulang cepetan. Tapi barangku ini gimana? Kan kamu punya hapnya, nanti cari charger. Langsung colok aja yuk cepetan. Nggak, aku masih mau nanya. Nanya apa? Aku mau tanya kamu. UNER. Mener. Sekarang aku sama Siwer dari keluarga tante, sedang di rumah sakit. Kalian datang ke rumah sakit. Aku bilang sama kamu. Tantemu pingsan lagi. Mener. Kamu Siwer. Ya, aku Siwer, kenapa ibuku di rumah sakit? Ibumu jatuh dan pingsan. Jadi, Kenapa kalian sebelumnya tidak memberitahuku? ini karena takut kalian panik. Ingin menunggu sampai ibumu keluar dari rumah sakit. Baru memberitahu kalian. Apakah ibuku tahu tentang kakek? Baru saja tahu. Jadi ini dia pingsan lagi. Bagaimana dengan Dokter Lu? Bagian yang rusak di otak pasien ada tanda pendarahan kedua. Situasinya sangat tidak baik, saya sarankan segera operasi. Baik, lakukan operasi. Kalian siapkan biayanya, kira-kira butuh 35 juta. Apa 35 juta? Ini hanya biaya operasi. Belum termasuk biaya perawatan pemulihan nanti. Kalau tidak operasi bisa saja ada bahaya kapan saja. Kalian harus siap mental. Dok, aku mohon tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kalian cepat diskusikan. Paman, aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku mohon tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Jangan panik. Ada paman-paman akan cari cara untuk cari uangnya. Mener, 35 juta bukan jumlah kecil. Kamu mau cari di mana? Mau cari di mana juga harus cari. Jual hati jual ginjal juga harus operasi tantemukan. Paman, kamu tenang, uang yang kamu pinjamkan untuk ibuku, aku pasti akan kembalikan, aku mohon. Siwer, jangan panik. Paman akan cari cara. Kamu jaga Siwer. Kamu pergi saja. Jin Yuan, aku harus bagaimana? Tenang, jangan panik, jangan nangis. Jangan buru-buru, lepas tas dulu. Ayo duduk di sini dan istirahat sebentar. Ayo duduk, jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Hong Jie, uang ini benar-benar untuk menyelamatkan nyawa. Mantang, aku sekarang benar-benar tidak nyaman. Harap kamu bisa lebih memahami. Oke, aku mengerti, tidak apa-apa. Aku akan mencari cara lain. Terima kasih. Kak, kenapa tidak bilang dari dulu? Ini masalah besar, kemarin istriku baru saja meminjamkan uang itu ke adik iparnya untuk membeli rumah pernikahan. Karena ini kami berdua malah bertengkar. Pasangan muda bertengkar. Tapi akhirnya berbaikan juga. Ya sudah, tidak apa-apa, aku akan mencari cara lain. Aku tutup telepon dulu.
Xiao kamu main dulu. Aku mau menerima telepon. Oke. Apa tante pingsan lagi? Harus operasi kok bisa begini. Baik. Kenapa tante pingsan lagi? Bukannya tante sudah sadar. Kenapa pingsan lagi? Tante tahu kabar orang tuanya meninggal. Tertekan pembuluh darah otaknya berdarah lagi. Sekarang harus operasi. Operasi otak ini sangat berisiko. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Tante terluka karena aku. Sampai saat ini, aku tidak ingin mengelak dari tanggung jawab. Suaranya kecil saja. Tante tidak ingin memberitahu dua anaknya. Agar tidak merepotkan kita. Mengertikan jadi masalah ini. Jangan beritahu dua anak dulu. Aku benar-benar tidak tega. Nenek tahu. Tapi sekarang yang utama adalah menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Operasi besar. Tentu butuh biaya operasi yang tidak sedikit. Nenek masih punya tabungan pribadi. Sekarang aku akan mencarinya. Jangan khawatir, semuanya akan berlalu. Aku ingat dulu kamu pernah bilang, kalau kamu bisa meminjam uang dari sana. Kira-kira prosedurnya seperti apa? Itu tergantung berapa yang kamu pinjam Jin Kak Dongfeng. 35.000 jika Anda menggunakannya. Saya akan mengajukan cicilan untuk Anda, yaitu 35.000 per bulan. 35.000 per bulan lunas, dalam setahun. Bunganya 70.000 setahun. Wah, bunganya terlalu tinggi. Jin, kalau bahan bunganya rendah mereka mau kasih pinjaman? Kalau saya pinjam, apakah uangnya bisa langsung saya dapatkan? Karena sejujurnya, ini uang darurat yang sangat saya butuhkan. Kalau butuh cepat saya bisa pinjamkan atas nama saya, untuk mengeluarkan uangnya. Tapi Jin, sejujurnya, I need bukan Jamla Castle. Anda punya apa untuk jaminan? Agar ada jaminan ada bisa. Saya bisa menyerahkan mobil van saya ke Anda. Sudahlah Jin, mobil van Anda itu harganya berapa? Tapi rumah pekarangan Anda bagus. Bagaimana kalau Anda menyerahkan sertifikat rumah pekarangan itu ke saya? Jangan bilang 35.000. 350.000 pun, saya berani pinjamkan. Tapi rumah itu milik nenek saya. Siapapun pemiliknya tidak masalah. Ini hanya prosedur perusahaan. Tenang, jangan khawatir. Yuan R. Mener. Saya pulang dulu. Untuk mengambil beberapa barang untuk Bibi. Kalau ada apa-apa segera telepon saya. Baik, tenang saja. Saya pergi Siwer, jangan khawatir Siwer. Mantang? Mantang, kamu sudah kembali. Ya, baru kembali. Mantang, kapan kembali? Baru saja. Bagaimana Huilian? Keadaannya tidak baik. Dokter bilang harus segera operasi. Saya kembali untuk mengambil beberapa barang, harus segera kembali ke rumah sakit. Ini saya punya sedikit uang. Ambil saja untuk biaya pengobatan Huilian. Tidak. Ini bukan uang pensiun Anda? Tidak bisa. Huilian sudah bekerja di rumah kita selama bertahun-tahun. Dan ini untuk menyelamatkan Dabao kita, bukan? Uang ini harus kita keluarkan, ambil saja. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Passwordnya adalah tanggal lahir Wanyu. Sudah saya bilang tidak bisa digunakan, ya tidak bisa. Uangnya saya bisa atur sendiri, tenang saja. Kalau butuh bilang aja ya. Apakah kedua anak itu tahu kalau ibunya terluka? Belum tahu. Nanti saya cari kesempatan untuk memberitahu mereka. Mending jangan dulu bilang.
Bagaimana kalau kedua anak itu tidak bisa menerima? Dan terus-terusan nggak terima gimana? Halo, Ayah dokter bilang harus segera operasi. Cepat ke sini. oke saya segera ke sana. Saya harus cepat kembali ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa telepon saya ya. Hati-hati di jalan, kalau butuh uang bilang aja. Ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi selama dan setelah operasi. Pertama, kecelakaan anestesi henti napas dan jantung. Kedua, perdarahan besar selama operasi shock. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ketiga, koma berkepanjangan setelah operasi. Mungkin perlu dilakukan tracheostomi. Keempat, defisit fungsi otak sekitar setelah operasi. Yang menyebabkan seperti kelumpuhan anggota, badan kehilangan kemampuan bicara, dan beberapa kondisi mental lainnya. Semua ini perlu kami sampaikan kepada Anda, silakan baca dengan seksama. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Dok, saya mohon. Tolong selamatkan ibu saya. Setiap operasi pasti ada risikonya. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Anda harus cepat memutuskan. Jangan sampai melewatkan waktu operasi yang tepat. Operasi pasti dilakukan. Siapa keluarga terdekat pasien? Saya putrinya. Baik, silakan lihat. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Siapa keluarga Hau Hiping? Silakan baca dengan seksama persyaratan operasi. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Kakek. Dok, kakek saya baru saja meninggal. Saya dan adik saya hanya punya ibu ini. Saya mohon. Tolong selamatkan ibu saya. Aku mohon tolong selamatkan dia. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Sekarang penipu sudah mulai main kayak gini. Lumayan canggih juga ya. Bos, aku mau tanya nih. Katanya. Jangan-jangan kamu kena rayuan. Kamu pikir aku kayak kamu? Bos, kamu nggak sampai kehilangan keperawanan kan? Kamu cari masalah ya? Aku salah, jangan pukul. Seru banget ya. Ketua. Datang tengah malam mengganggu istirahatmu. Aku duluan ya, stop. Ketua, ada perintah apa lagi? Dari mana datangnya, kembalilah ke sana. Silakan. Lantai 2 ini. Naiknya gampang, turunnya susah. Maafkan aku tahu salah. Aku lewat pintu aja, tunggu dulu. Kamu nggak salah. Aku tahu. Kalian anak muda suka yang nggak biasa. Silakan pulang. Sobat, hati-hati di jalan, jaga diri. Sampai jumpa. Kalau dia nggak takut jatuh, kamu bilang sama dia. Setiap hari bisa lewat sini.
Mama. Mama, aku mau pipis. Ya, pakai sepatu dulu aku antar. Cepetan pakai sepatu, pakai sepatu. Dokter, Bagaimana kabar Direktur Lu? Operasinya sukses. Bagus banget, terima kasih dokter. Mama, Suara kecil-kecil pasien baru, selesai operasi butuh ketenangan. Baik, tenang saja. Bagus banget. Sukses aja. Paman Jin. Siwer, cepat bangun. Cepetan ini nggak boleh kayak gini. Paman Jin. Kalau bukan kamu aku nggak tahu harus gimana. Terima kasih. Untungnya ibumu baik-baik saja, operasinya berhasil ya. Ayo cepat kita lihat. Oke, Iya, bawa tasnya.